Saya nggak menyangka bahwa rasa sakit hati dan rasa kebencian yang begitu mendalam bisa membuat orang menjadi pintar memanipulasi. Tapi sayangnya, kepintarannya dalam memanipulasi tidak dibarengi dengan penggunaan rasionalitas, logika, sebelum menggunakan sesuatu untuk dimanipulasi. Dan yang mengherankan lagi adalah, seorang ini adalah seorang sekjen partai. Nih, coba liatin. Bukan hal yang biasa. Ada sesuatu yang sepertinya ditutup-tutupi. Makanya politik itu harus transparan. Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan, di mana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu nanti video yang sakit. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi dari Bapak Presiden, karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut. Nah, sudah ada mendengar belum itu? Belum. Saya menerima. Mana sih? Si Ilut. Tapi gambarnya nggak usah ya. Saya akan main lagi. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya, masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Dan seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Aduh, Pak Hasto, masa baru dapat rekaman video? Iya, Pak Hasto sendiri belum cek kapan itu terjadi, kapan itu disampaikan. Udah main menyampaikan aja ke media, terus menggiring opini, membuat opini sendiri, memanipulasi bukti yang ada. Aduh, nih, saya bantuin nih kasih tahu. Nih, video tahun berapa nih? Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan. Mau heran, tapi Pak Hasto lagi. Aduh, gini deh, itu rekaman suara yang disampaikan Pak Hasto kepada awak media, itu adalah rekaman suara yang dipotong dari sebuah video yang di live stream bahkan, ketika Pak Jokowi bicara di pembukaan Rakornas apalah di 2019. Kenapa sih gitu loh, mesti dimanipulasi seakan-akan Pak Jokowi menyampaikan itu digunakan kekuasaannya Pak Jokowi untuk mengintimidasi orang-orang melalui penegak-penegak hukum. Padahal kan konsepnya itu nggak kayak gitu Pak Hasto. Yang lengkap dong, yang panjang dong kalau mau kasih tuh rekaman suaranya. Lagi pula yang lucu lagi adalah kenapa itu video 2019 baru dikomplain sekarang di 2024? Kenapa nggak begitu baru disampaikan aja dikomplain? Apa jangan-jangan karena 2019 Pak Hasto dengan ibunya masih akur-akurnya tuh sama Pak Jokowi. Sedangkan sekarang ketika katanya panas situasi antara Pak Hasto dan ibunya juga dengan Pak Jokowi, barulah cari terus kesalahan Pak Jokowi. Iya, yang betul cuman di sana doang. Suka-suka hati lu Pak Hasto, tapi saya mau kasih tahu bahwa rakyat Indonesia udah jauh banyak yang lebih pintar. Jadi kalau misalnya saya jadi Pak Hasto sih, saya lebih baik gelung di bawah selimut. Malu Pak, ketahuan kalau misalnya kita sengaja untuk manipulasi. Kalau akun buzzer yang 100 ribuan, yang pembenci Jokowi, yang sukanya nyebarin hoax, sukanya memfitnah Jokowi dan menjatuhkan Jokowi, ya itu gue ngelihatnya udah biasa gitu ya. Kan banyak tuh bertebaran di TikTok ya saya. Tapi ini masalahnya, sekjen partai gitu ya, yang katanya menerima rekaman suaranya Pak Jokowi yang isinya mengintimidasi gitu ya. Itu rekaman diputar di depan wartawan-wartawan gitu. Rekaman dimana itu yang sebenarnya adalah pidatonya Jokowi 4 tahun lalu yang bisa dilihat dan didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa dilihat di YouTube, say. Kan kalau misalkan buzzer 100 ribuan nyebar hoax mah udah biasa gitu ya. Udah kagak kaget lagi gitu. Ini sekjen loh. Sekjen partai besar loh. Ini timnya ini kemana gitu? Emang kagak cross check dulu gitu kira-kira kalau misalkan nggak mau
berdrama ini gitu, kira-kira bakal ketahuan nggak ini ya? Kan malu jadinya gitu ya, kalau ternyata suara itu adalah suara rekaman pidato Jokowi 4 tahun lalu gitu. Malu, aduh. Malu. Oke guys, ya ini lagi viral nih, Pak Hasto dirujak oleh netizen gara-gara dia membeberkan rekaman suara kepada para wartawan, di mana rekaman tersebut kita dengar suara dari Pak Jokowi yang mengatakan kalau ada yang main-main nanti dia bisa bisikin ke KPK, ke Kejaksaan, ke Polri, ya. Jadi rekaman seperti itu oleh Pak Hasto dianggap sebagai suatu kata-kata yang membahayakan, ya, kata-kata yang menurut dia tidak pantas diucapkan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini saya bingung guys ya, padahal rekaman tersebut adalah video lama ya, dari tahun 2019. Apakah Pak Hasto baru menemukan video tersebut, ataukah ada yang sengaja memanipulasi agar bisa mencari-cari kesalahan dari Pak Jokowi, ya. Sangat disayangkan sekali kalau tadi Pak Hasto mengatakan bahwa dia ingin Presiden Jokowi segera memberikan klarifikasi terkait dengan pernyataannya tersebut. Nah, sebaliknya kini kita ingin meminta kepada Pak Hasto juga agar segera mengklarifikasi maksud apa Pak Hasto memberikan atau menyebarkan rekaman tersebut kepada para wartawan. Sengaja mencari kesalahan ataukah ada motif lain, ya. Nah, itu juga harus segera diklarifikasi oleh Pak Hasto. Sangat disayangkan sekali guys ya, terus terang saya ini adalah pecinta dari partai PDIP, ya. Saya bukan anggota partai, bukan kader partai, tapi saya salah satu orang yang mencintai partai PDIP. Dan juga dalam Pilpres kemarin saya mendukung penuh Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Namun kini saya harus mengakui bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, orang yang saya dukung dan saya pilih, sudah kalah, ya. Jelas kita harus menatap ke depan. Kita ingin fokus kita adalah ke bangsa dan negara kita, bukan pada partai politik atau pada fanatisme yang terlalu berlebihan kepada figur tertentu, sehingga kita susah untuk move on, susah untuk bangkit kembali, ya. Jadi harapan saya ini bukan untuk partai PDIP, ya. Saya melihat ini sebagai oknum saja. Kepada Pak Hasto mungkin ke depan agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan, atau kalau misalnya ada upaya-upaya untuk tendensi terhadap Pak Jokowi, itu harus disertai dengan fakta data yang benar agar jangan sampai nanti malah berbalik arah nih kepada Pak Hasto, ya. Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, baru saja mendebarkan fitnah tentang Bapak Joko Widodo menggunakan video lama. Nggak malu, idege. Mau nyebar fitnah tapi caranya kampungan, dege. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya udah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Kalau kau mau mau menyebarkan fitnah, belajar kau dulu sama Amin Rais atau belajar sama Faisal Assegaf. Jadi ini toh ya yang dipelajari di sekolah kaderisasi. Sekolah kader itu ini toh. Oh pantas nggak ada yang minat. Ini tahu ndak kau? Kalau sempat Ibu Megawati nonton begini dia, buruk kali si Hasto ini. Video lama pula diperalat. Loak. Kampungan kali kau bikin itu caramu itu. Aduh, geleng kepala lah itu, siapa namanya itu, si Adian apa itu puluh. Mampuslah sekjen gua nih. Halah, bodoh kali. Ya,
Jadi dia ingin memframing seolah-olah bahwasannya Bapak Joko Widodo itu bermaksud memang betul-betul ingin melakukan operasi pembantaian terhadap banteng itu. Tapi maaf, I'm sorry to say, we are not too stupid to understand that video. Ngomong apa? Ki opung parbe lagi ki. Kok bosone boso londo? Ya, itu dia. Disebarkan video fitnah kayak gitu. Kenapa? Udah gak ada lagi senjata. Udah gak ada cara-cara yang lain lagi. Udah tua juga kayak gitu pula modelmu itu. Fitnah yang kau sebarkan bikin melu kau. Nggak malu kau nanti anak cucumu itu apa dibilangnya? Bapaknya tukang fitnah. Opungnya tukang fitnah. Bapaknya tukang fitnah. Suaminya tukang fitnah. Malu kan ah. Udah lebih parah kau dari si Anies. Nangis dulu kau, nangis. Nangis dulu kau, Mang. Nangis. Doge. Assalamualaikum, selamat siang. Sehat semua ya. Saya lihat videonya Ibu Ripka itu orang PDIP menghina, mencaci maki Pak Jokowi di depan forum PDIP. Dan semua tertawa ketika dia menyebut Pak Jokowi itu dengan kata-kata kasar. Semuanya tertawa terpingkal-pingkal. Jadi orang-orang PDIP ini sekarang agak-agak lucu, menurut saya aneh. Dulu itu mereka seperti apa? Membela Pak Jokowi itu, membabi buta, bahkan boleh dikata mereka itu seperti menyembah gitu. Menyembah Pak Jokowi. Lihat Adian Apitupulu itu kalau membela Pak Jokowi, nggak ada yang bisa kalahin dia, nggak ada. Ngomongnya tuh tep. Coba sekarang Adian Apitupulu ketika berdebat menjelek-jelekan Pak Jokowi, dia kebingungan, mencari-cari kesalahan Pak Jokowi itu bingung dia. Kebingungan. Jadi yang diucapkan itu saja. Wah, pelanggaran demokrasi lah, ini dinasti lah, ya itu aja udah. KKN lah, hanya itu yang ketemu sama dia. Padahal dia tahu bahwa semua yang dia tuduhkan itu nggak benar. Semua nggak benar ya. Mereka mengusung kata-kata demokrasi, sementara mereka membatasi anak-anak Pak Jokowi untuk menjabat sebagai politikus. Kan aneh. Kalau memang demokrasi ya dibebaskan saja semua, mau anak presiden kek. Iya kan? Jangan mentang-mentang seolah-olah Pak Jokowi tidak mendukung mereka, kemudian mereka mencari-cari kesalahan, bahkan membabi buta dengan kata-kata yang keji. Seperti yang Ripka Ciptaning ini lakukan. Bahkan Ripka itu menyebut ibunya Pak Jokowi kan gerwani, makanya nggak berani mencokok saya. Wah, itu kata-katanya kasar loh menurut saya. Sudah fitnah. Mengatakan ibunya Pak Jokowi itu gerwani, ketua gerwani, itu jahat sekali ya. Jahat sekali nih manusia ya. Jadi saya dapat kabar katanya Ibu Ripka ini di tahun ini nggak kepilih di pileg. Mungkin dia sakit hati juga nggak kepilih di pileg. Si Uban kalah gitu kan. Terus dia mau carmuk ini ceritanya ke Bu Mega ya, sehingga dia menjelek-jelekan Pak Jokowi supaya dapat jabatan apa nggak tahu mungkin ya. Jadi carmuk dia menjelek-jelekan Pak Jokowi. Saya kok nggak ngelihat ya sepak terjangnya Ripka ini apa di DPR. Apa dia sudah membuat apa sih buat negeri ini sampai segitunya bilang aduh jok. Astagfirullahaladzim. Hebat, coba kita lihat ya. Mas Alin lihat. Ya, kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Cabut di fungsi ABRI. Sekarang di fungsi ABRI mau dikembalikan lagi. Bahkan lebih binal. Lawan Jokowi. Kayaknya kita ada gregetan banget. Masih Jokowi kurang ajar emang ada. Pak Jokowi emang kurang ajar. Salah minum obat apa bagaimana ya? Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Ya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong. Cucunya juga songong ya kan? Nah itu lain kejadian. Hati-hati tadi Bung Wilson bilang, ini Neo Orba. Sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Mbak Mega itu orang yang paling santun. Kita udah gregetan. Jokowi anjing kapitalis. Oh, jangan salahin kita. Namanya masa ya kan? Kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Dulu waktu orang-orang ramai mengatakan Pak Jokowi itu bonekanya Ibu Megawati, mereka menafikan itu. Pak Jokowi bukan bonekanya Ibu Megawati. Pak Jokowi punya capability dalam memimpin negara. Pak Jokowi memang dicintai oleh rakyat. Mereka ngomong begitu. Tapi sekarang, ketika mereka melecehkan Pak Jokowi, mereka menghina Mas Gibran, dan mereka tahu Mas Gibran diambil Pak Prabowo untuk menjadi cawapres, mulai muncul fitnah dari mulut mereka kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dikeluarkan terus itu, satu persatu isu fitnah itu dikeluarkan. Fitnah pertama yang saya dengar, Ibu Iriana menskenariokan kedudukan Mas Gibran sebagai cawapres sudah jauh-jauh hari. Itu fitnah yang pertama yang saya dengar dari mulut orang PDIP. Saya dengar itu. Ya. Kemudian fitnah yang kedua,
mengatakan Bobi itu adalah mafia tambang. Dan memang skenario cawapresnya Mas Gibran ini dalam rangka untuk menguasai tambang-tambang yang ada di Indonesia, melanggengkan bisnis tambang di sana. Ini nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal tuduhan mereka ini. Nggak masuk akal. Dan banyak lagi fitnah-fitnahnya. Kalau saya sebutkan saya jadi kesal sendiri ya. Karena apa? Mereka ini menyebutkannya tuh secara membabi buta, tidak menggunakan data, asal-asalan, dan hanya ingin menimbulkan kekacauan berpikir rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Gitu. Kita tahu di awal-awal Pilpres itu kan, Bu Mega memperlakukan Pak Jokowi dengan sangat tidak manusiawi menurut saya. Merendahkan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak membalas loh. Pak Jokowi diam saja. Bahkan Pak Jokowi ya udahlah, kalau memang tidak diterima usulan saya untuk menjadikan Prabowo presiden dan Ganjar wakil ya sudah. Pak Jokowi lanjut bekerja. Hanya saja ketika Pak Prabowo narik Mas Gibran menjadi cawapresnya, kok mereka jadi kayak kejang-kejang gitu. Seolah-olah Pak Jokowi lah yang melakukan itu. Padahal Pak Jokowi orang ngasih kerja kok. Ya udah kalau saya ditolak usulan saya ya sudahlah. Pak Jokowi bekerja terus. Ini Pak Prabowo dengan partai koalisinya yang narik Mas Gibran. Loh, Mas Gibran tuh bukan anak kecil yang bisa di kamu jangan gabung sama Prabowo lah, gak enak Bapak sama PDIP. Gak bisa, Mas Gibran ini udah wali kota. Dia juga punya hak untuk menentukan sikap dalam membela bapaknya. Siapa sih anak yang tidak sakit hati melihat bapaknya dilecehkan di muka umum seperti itu? Iya kan? Kalau saya bisa merasakan. Kenapa Mas Gibran memilih untuk menerima pinangan Pak Prabowo? Saya bisa merasakan itu. Sepertinya PDIP tidak bisa belajar dari pengalaman pahit kegagalan di Pilpres. Mereka terus-menerus mengeluarkan caci maki, hinaan, fitnahan terhadap Pak Jokowi, terhadap Pak Prabowo, terhadap Mas Gibran. Terus saja mereka menggoreng-goreng berita. Untuk apa? Mendiskreditkan Pak Jokowi. Sepertinya ada skenario untuk membuat di masa akhir jabatan Pak Jokowi itu menjadi presiden yang terhina di mata rakyat Indonesia. Sepertinya ada skenario seperti itu ya. Tapi tenang saja Pak Jokowi ya. Rakyat nanti akan menentukan apakah PDIP akan terus berdiri atau nyungsep menjadi partai gurem. Nanti kita lihat di Pilkada 2024 bulan November nanti. Seperti apa rakyat menentukan pilihannya. Jadi menurut Bapak Jokowi, politik yang dijalankan oleh PDIP ini, itu politik seperti apa ya Pak? Ya kalau masih memakai cara-cara lama seperti itu ya masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, politik pecah belah, itu yang namanya tadi politik sontoloyo. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap pada kontribusi yang diberikan dari TNI dan Polri. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Apakah akan mencari tahu siapa yang menyebarkan foto-foto dan mengambil langkah hukum? Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Politik sontoloyo. Saya buka kamus-kamus sontoloyo, apa sih? Oh, sontoloyo itu bodoh, dungu, blow on. Jadi maaf, Hasto, Mas Hasto udah stop dah. Jangan lagi berupaya bernarasi makin menunjukkan Anda punya kebloonan, kebodohan. Kita juga tahu itu kan rekaman suara tahun 2019. Pembekalan daripada pidato Bapak Jokowi di SICC Sentul kepada bupati kepala daerah di seluruh Indonesia. Terus Anda dapat rekaman itu, Anda sebarluaskan.
makin terlihat Anda ini dungu. Apalagi Cipta Ning, Ripka Cipta Ning. Saya nyari-nyari Cipta Ning ini siapa? Kalau kata Mas ya? Taufik nih, anak PKI yang jadi pejabat cuman kamu ya nih. Banyak Mas, yang ngaku cuman saya gitu ya. Keturunan PKI. Nah, anak PKI jadi pejabat banyak. Belum lama ketemu Mbak Ning dulu. Jadi kita bisa lihat waktu pertama ngaku anak PKI PDIP, rasanya kayak apa Mbak? kader-kader. Biasa aja, nah aku Ini merasa memang sama di Undang-Undang Dasar 45. mencerminkan ketua umumnya. Ya, kemana kepala mengarah, buntut ngikutin. Jadi kalau terjadi pembusukan itu dari kepala, baru ke badan. Dan ini kan tragis. Justru pada momentum di mana PDIP harus memanfaatkan, merebut hati rakyat di dalam proses pilkada ini, malah setiap kali diulangi lagi. Persis seperti pilpres. Akhirnya hasilnya apa? Gatot, gagal total. Ini diulangi lagi. Mau merebut hati rakyat, mengatasnamakan rakyat, tapi menjelek-jelekan Presiden Republik Indonesia yang notabene 80% masih hebat, dikagumi oleh rakyat kita. Ya, saya menunggu hasil pilkada sih. Seperti apa hasilnya? Apakah dengan upaya-upaya Megawati, Hasto, Ripka Cipta Ning ini menghasilkan sesuatu yang hebat begitu? Tidak mungkin. Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Anda menuai angin, menabur angin akan menuai badai. Saya perhatikan elit PDIP-nya yang sudah mulai cuap-cuap, mulai menabur angin busuk. Ya, lebih baik jangan banyak ngomong lah. Makin banyak ngomong, Anda seperti kentut bau busuk. Dan ini akan menuai badai. Badai kehancuran bagi siapa? PDIP. Kemarin Ibu Megawati, ya saya ini kan sudah tua mau pensiun, tapi karena Hasto bilang ada yang mau rebut PDIP, ya akhirnya kan saya harus duduk lagi ya jadi ketua umum. Mau ngapain? Menyiasati Jokowi merebut PDIP. Emangnya PDIP itu seberapa hebat? Ngapain Jokowi mau masuk ke PDIP? Yang ada kan dia sudah keluar, mau ngapain, mau masuk lagi, mau ngerebut. Emang apa hebatnya PDIP? PDIP itu hebat di tahun 2014, 2019 sampai 2024. Terakhir, ketika Jokowi hengkang, PDIP udah gak hebat lagi. PDIP itu hebat kalau ada Jokowi. Ketika Jokowi hengkang dari kandang banteng, PDIP sudah gak hebat lagi. Mana hebatnya? Mana kadernya PDIP yang bisa diunggulkan? Di DKI aja bingung, malah mau calonin Anies. Padahal kontra ideologi. Maksa. Rakyat jadi tahu. Terus kalau mau calonin Anies dengan elektabilitas tertinggi bisa sukses? Belum tentu. Belum tentu. Jawa Barat nggak ada kader. Sumatera Utara sama juga. Jawa Tengah, Jawa Timur, sarwa kene. Jadi terlihat keputusasaan
akhirnya yang diterapkan apa? Politik sontoloyo, politik yang kelihatan dungu dan bodoh. Sudah Pak Hasto, saya sebagai rakyat Indonesia minta Anda stop ngomong tentang menjelekkan, menarasikan hal-hal negatif tentang Bapak Jokowi. Jokowi mau diapain tetap hebat. Anda dengan Megawati dan Ripka Ciptaning mau dibilang hebat apanya? Makin banyak ngomong kelihatan makin jelek. Masya Allah. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu komentar dari netizen yang menghujat ataupun menyerang balik Pak Hasto. Dan akhirnya partai PDIP juga ikut dibawa atau ikut diseret guys ya. Nah ini saya nggak tahu guys ya, kenapa Pak Hasto tidak bisa berpikir dengan jernih bahwa rekaman tersebut adalah rekaman video yang sudah lama, 4-5 tahun yang lalu dari tahun 2019 ya. Dan itu disampaikan Pak Jokowi bukan di forum yang tertutup, tapi itu forum terbuka, diliput oleh media ya, dan tersebar luas videonya itu. Sehingga bukan hal yang menjadi lain halnya ketika Pak Jokowi menyampaikan itu di sidang yang rahasia banget nih, lalu kemudian bocor. Nah itu mungkin bisa dipertanyakan, tapi itu kan disiarkan untuk publik dan publik mengetahui. Wajar-wajar saja mungkin dalam konteks pembicaraan atau penyampaian Pak Jokowi pada saat itu adalah untuk memberikan ultimatum kepada pihak-pihak atau oknum-oknum khususnya dari TNI ataupun Polri yang bermain-main dalam hal ini, kurang bertanggung jawab dengan pekerjaannya, ataukah ada penyelewengan dari tugas-tugas negara, ataukah ada korupsi di situ. Ya mungkin maksud atau konteks pembicaraan, konteks penyampaiannya kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan tadi ada netizen yang menyerang partai PDIP atau menilai kejelekan partai PDIP Ibu Mega. Nah saya pribadi, saya tidak mau terseret dalam framing yang seperti itu. Saya melihat ini hanya sebagai oknum saja. Karena guys, dalam politik ini dinamis dan ya tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi ya. Bisa saja hari ini Anda begitu membenci partai PDIP, tapi ketika roda berputar seiring perjalanan waktu, bisa saja Anda menjadi orang yang mencintai partai PDIP. Dulu mungkin benci Pak Anies, sekarang mencintai Pak Anies, atau sebaliknya, dulu mencintai Pak Anies, sekarang membenci Pak Anies, atau dulu suka dengan Pak Ahok, sekarang udah nggak suka, atau ya dulu nggak suka dengan Pak Ahok, sekarang menjadi suka, atau contoh lainnya, dulu suka dengan Pak Prabowo, sekarang menjadi tidak suka, ya. Dulu tidak suka dengan Pak Prabowo, sekarang menjadi suka. Nah, begitulah bolak-balik aja begitu. Karena itu dengan perkembangan politik ini membuat kita semakin dewasa nih, ya, bahwa kita jangan terlalu baper, jangan terlalu fanatisme buta berlebihan, jangan terlalu membenci berlebihan, karena apa yang kita benci pada hari ini, ya suatu saat nanti kita bisa menjadi mencintai. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa lagi.